Balik maning bersama SB Movie. Pada kesempatan kali ini SB Movie akan mendongeng alur cerita film ilmu-ilmunan dan gelut-gelutan. Film berjudul The Forbidden Deep yang dirilis pada tahun 2021. Film ini menceritakan tentang seorang pria yang mendapatkan kekuatan super dari ayahnya yang tersimpan jauh di dasar laut. Bagaimana keseruan kisah filmnya? Oke guys, tak perlu berlama-lama, langsung saja kita sikat alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang kapten bajak laut bernama Parjo yang tengah dikepung oleh ABK-nya sendiri, di mana para ABK-nya berkhianat karena menginginkan lokasi kota bawah laut yang digadang-gadang terdapat cairan emas, di mana cairan emas itu bisa membuat seseorang memiliki kekuatan super, termasuk baju zirah yang kini dipakai oleh Parjo. Kemudian Parjo yang terdesak, ia pun mengeluarkan kekuatannya yaitu kabut Sub-Zero untuk menyerang para pengkhianat. Namun naasnya Parjo tertembak oleh salah satu ABK tepat di depan putranya yang masih kecil dan membuat mereka berdua jatuh ke laut. Tiba-tiba muncul monster laut sing gede nemen menerkamnya dan membuat baju zirah emas Parjo jatuh ke dasar lautan. 17 tahun kemudian dan kita diperlihatkan desa nelayan bernama Desa Tangka, di mana desa itu terkenal damai dan santuy. Di saat itu juga para nelayan Tangka sedang melakukan pencarian harta karun di tengah laut karena mereka tahu hari ini terdapat pusaran angin di atas lautan. Karena menurut cerita jika di atas ada pusaran angin, maka di bawahnya pasti ada harta karun. Kemudian mereka satu persatu mulai terjun untuk menyelam. Dan benar saja mereka menemukan beberapa harta karun. Namun salah satu pemuda bernama Bibu malah menyelam lebih dalam dan tak sengaja menemukan setelan baju zirah emas milik Parjo. Dan di saat Bibu memungut sekeping emas, tiba-tiba emas itu mengeluarkan ilmu dan masuk ke dalam tangannya. Dan tak sengaja Bibu mampu menciptakan pusaran air. Tak lama muncul kembali monster laut sing gede nemen itu dan mengitari tubuh Bibu. Sementara itu di permukaan laut, para nelayan yang sudah berada di perahu, mereka melihat kapal bajak laut dan mulai menyerang mereka. Kepala suku bernama Tuan Long yang merupakan ayah dari Bibu tentunya khawatir dengan putranya yang belum juga muncul. Lalu ia memutuskan kembali terjun ke laut untuk menyusul putranya dan ia pun berhasil menemukan putranya. Namun saat hendak kembali ke perahu, Tuan Long tiba-tiba dimakan oleh monster laut yang membuat para nelayan memilih untuk kembali ke desanya. Sementara Bibu ditangkap oleh bajak laut. Bibu kemudian dihadapkan dengan wong wadon ayu bernama Michiko. Lalu Michiko yang melihat tato di lengan Bibu, ia pun mengatakan kalau Bibu adalah seorang bajak laut. Namun Bibu mengatakan bahwa dirinya bukanlah bajak laut, melainkan seorang nelayan. Michiko lalu menggeledah tubuh Bibu dan menemukan kepingan emas yang ditemukan olehnya. Kemudian para bajak laut membawa Bibu ke ruang tahanan di mana di sana terdapat wong wadon bernama Ansu yang juga seorang tahanan. Lalu mereka berdua pun diikat agar tak bisa kabur. Ansu lalu menyuruh bekerja sama melepaskan tali agar mereka bisa kabur bareng. Karena tujuan Ansu adalah ingin pergi ke kota bawah laut yang sangat melegenda. Mendengar itu, Bibu teringat tentang cerita yang dikatakan oleh ayahnya. Kalau pusat kota bawah laut ada di bawah pusaran mata air yang sangat besar. Tuan Long juga bercerita kalau dulu ia menemukan dirinya waktu kecil dan sudah memiliki tato di lengannya. Lalu mereka berdua pun setuju untuk kabur. Sebelum mereka pergi, Bibu menyelinap ke kamar Michiko untuk mengambil kembali kepingan emas miliknya. Di sana ia tak sengaja melihat sebuah peta yang menunjukkan Pulau Elixir.
Sementara itu, Ansu melewati para ABK yang sedang mendem. Ansu akhirnya berhasil menyelinap keluar dari sisi perahu. Namun aksinya pun diketahui oleh para ABK dan akhirnya Ansu terkepung. Tak lama muncul Bibu, Gemantung melompat dan menyeret Ansu nyemplung ke laut. Dan di saat mereka hendak naik ke perahu cilik, Bibu terkena anak panah dari Michiko. Beberapa jam kemudian Bibu terbangun di tengah laut bersama Ansu, di mana Ansu telah merawat luka Bibu akibat terkena panah. Lalu Bibu menunjukkan kepingan emasnya ke Ansu. Melihat itu, Ansu pun sepertinya sering melihat di pulau tempat tinggalnya, yaitu Pulau Eliksir. Ansu juga mengatakan kalau di Pulau Eliksir juga terdapat pintu gerbang menuju kota bawah laut. Mengetahui hal itu, mereka pun akhirnya sepakat untuk pergi ke Pulau Eliksir guna menemukan kota bawah laut. Namun sebelum mencapai pulau itu, mereka harus melewati kabut iblis yang dibuat oleh Kapten Parjo, di mana kabut itu sangat dingin dan mematikan. Untung saja Ansu membawa ramuan bunga lili di dalam botol, yang dipercaya bisa menambah suhu panas dalam tubuh. Mereka kemudian perlahan masuk ke kabut iblis dan tak lama mereka mulai kedinginan hingga membuat Bibu hampir tewas. Singkat cerita, saat Bibu tersadar, ia sudah berada di Pulau Eliksir yang dipenuhi dengan penduduk yang sangat damai. Lalu Bibu disambut oleh seorang pria bernama Tuan Wu, dan ternyata dialah yang menyembuhkan luka Bibu. Menurut Wikipedia, Tuan Wu ini terkenal sangat cerdas dan sering memberikan penduduk obat-obatan. Kemudian mereka mulai membahas tentang kepingan emas yang dibawa oleh Bibu. Lalu Tuan Wu memberikan sebuah buku diary kuno milik sang bajak laut, yaitu Parjo, di mana di situ terlihat pola yang sama seperti kepingan emas itu, dan ada juga tulisan yang memberitahu kalau pintu masuk kota bawah laut ada di bawah kapal. Tak mau menunggu lama, mereka bertiga pun langsung mengelilingi pulau. Perjalanan pun berlangsung panjang, di mana mereka harus melewati pantai, hutan, bahkan mendaki bukit. Sementara itu, Michiko terlihat mendapat surat yang dikirim melalui manuk dara dan entah apa isi surat tersebut. Kemudian Michiko menyuruh ABK-nya untuk menyalakan api di kapalnya dan menuju Pulau Eliksir. Keesokan harinya, Tuan Wu, Ansu, dan Bibu sampai di sebuah puncak gunung. Kemudian Bibu melihat bukit yang mirip seperti kapal, dan di bawahnya ada lubang goa. Tentunya itu pasti pintu masuk menuju kota bawah laut. Ketiganya pun lalu pergi ke lubang tersebut dan mulai menyelam ke dalamnya. Saat mereka hampir mencapai dasar laut, Bibu pun menemukan celah bawah air dan berenang melewatinya. Dan disitulah mereka menemukan gua besar di bawah air. Lalu mereka juga menemukan tali dan obor yang pastinya gua itu pernah disinggahi oleh manusia. Mereka kemudian turun menggunakan tali hingga sampai dasar lubang. Tak lama Tuan Wu berlari karena ada arus air yang masuk ke dalam gua. Lalu secara refleks Bibu menahan arus air itu dan tak sengaja mengubahnya menjadi es. Akhirnya Tuan Wu menemukan semacam lantai dengan ukiran peta seluruh lautan yang diyakini peninggalan raja dari bajak laut, yaitu Parjo. Di dalam peta itu juga tergambar letak lokasi kota bawah laut. Akan tetapi di sini Ansu masih penasaran dengan kemampuan Bibu yang bisa merubah air menjadi es. Ansu pun bertanya siapa sebenarnya Bibu. Mendengar pertanyaan itu, Bibu pun mulai teringat masa lalunya dengan seorang pria berjubah emas yang ternyata Bibu itu anak kandung dari Parjo. Dan ini bukan pertama kalinya Bibu masuk ke goa ini. Ansu yang membenci bajak laut, ia pun kecewa dengan Bibu. Tak lama gempa pun muncul di sekitar goa dan dengan segera Ansu pun keluar dari goa itu.
Sementara Tuan Wu menghentikan Bibu yang ingin mengejar Ansu. Ia lalu mengaku kalau dirinya adalah merupakan salah satu anak buah kapal Parjo. Setelah itu, Tuan Wu mengajak Bibu untuk bekerja sama menemukan kota bawah laut, dikarenakan hanya Bibulah yang bisa membuka pusaran mata air. Namun Bibu tidak tertarik dan memilih pergi untuk menemui Ansu. Sesampainya di daratan, Bibu mendapati seluruh warga eliksir sudah ditangkap oleh Michiko dan anak buahnya. Tak lama datang Tuan Wu dan dengan seketika Michiko beserta anak buahnya berlutut. Kini terkuaklah siapa Tuan Wu sebenarnya. Ternyata dia juga seorang bajak laut yang selama ini juga memburu kota bawah laut sekaligus pemimpin dari awak kapal Michiko. Mendengar itu, Ansu pun merasa dihianati oleh Tuan Wu dan Bibu. Karena sudah mendapatkan apa yang telah diinginkan, Tuan Wu dan pasukannya pun pergi dari Pulau Eliksir. Sementara Bibu yang diusir oleh penduduk Eliksir, akhirnya dia pun memutuskan untuk ikut bersama Tuan Wu. Kemudian setelah di dalam kapal, Bibu menanyakan kepada Tuan Wu bagaimana Parjo ayahnya itu bisa meninggal. Tuan Wu kemudian menjawab tanpa ragu bahwa Parjo telah dibunuh oleh Tuan Wu sendiri dengan menggunakan pistol emas. Tuan Wu juga mengatakan kalau dulu banyak anak buah kapal yang tewas selama perjalanan mencari kota bawah laut. Namun setelah menemukan lokasinya, Parjo malah menguasainya sendiri dan berencana menghancurkannya. Dengan alasan kedamaian dunia, oleh karena itu banyak anak buahnya yang memberontak dan akhirnya Tuan Wu menembaknya. Mendengar itu, Bibu pun marah dan meluapkan amarahnya hingga memecahkan akuarium yang ada di belakangnya. Kemudian Tuan Wu membujuk Bibu agar melupakan semuanya. Dan yang terpenting kini Bibu kembali dan harus mengambil kekuatan kota bawah laut untuk menguasai dunia dan menghabisi orang-orang yang membencinya. Kita balik maning ke Pulau Eliksir, di mana mereka sedang melakukan pemakaman untuk kepala suku yang kemarin diserang oleh Michiko. Ansu yang kini menjadi kepala suku, kemudian ia pergi ke suku Tangka untuk menemui Tuan Long, yaitu ayah angkat Bibu. Tujuan Ansu adalah untuk meminta bantuan agar warga Tangka mau membantu mengejar kapal Tuan Wu dan menghentikan mereka sebelum mencapai kota bawah laut. Namun beberapa warga menolak ajakannya. Kemudian Tuan Long setuju dan mengatakan kalau Bibu menganggap suku Tangka adalah rumahnya dan Bibu dibesarkan di suku Tangka. Oleh karena itu, Tuan Long akan menjemputnya meski kondisi Bibu selamat ataupun tidak. Karena Tuan Long sudah menganggap Bibu seperti anak kandungnya. Sementara itu di kapal bajak laut, Bibu yang kini sudah memakai setelan bajak laut, ia pun mulai membuka pusaran air mata yang sangat besar. Bersamaan dengan itu sebuah kapal nelayan menuju ke arah mereka, namun mereka menghiraukannya. Dan ternyata itu adalah teman-teman Bibu dari suku Tangka yang meminta Bibu untuk ikut pulang. Akan tetapi Bibu menolaknya sampai akhirnya terlihat dari kejauhan puluhan kapal lain menuju ke arahnya yang membawa Ansu ke hadapan Bibu dengan disusul Tuan Long. Sontak Bibu terkejut karena mengira ayahnya sudah metong dimakan monster laut. Bibu pun langsung memeluknya. Tiba-tiba Tuan Wu menembak Tuan Long dari belakang. Penduduk Tangka yang tak terima pun langsung membrutal. Dan terjadilah gelut-gelutan antara bajak laut dan suku Tangka.
Di tengah pertempuran, Tuan Wu malah bersiap untuk menyelam menuju kota bawah laut, sedangkan Bibu mulai ingat dengan kejadian terbunuhnya Parjo, di mana saat kejadian itu Bibu bersembunyi di sebuah tong dan ikut terjatuh saat ayahnya tenggelam, sebelum akhirnya ditemukan oleh Tuan Wu. Dari sinilah Bibu sadar dan kembali ke pihak Tangka dan akan melawan balik Tuan Wu. Sementara itu di tengah gelut-gelutan, Michiko mengambil kesempatan untuk menghabisi Anzu. Namun tiba-tiba monster laut sing gede nemen meletik, mabur, mendubur, dan mangan Michiko. Bibu lalu memutuskan untuk mengejar Tuan Wu agar kekuatan kota bawah laut tak jatuh ke tangannya. Sesampainya di sana, Bibu mendapati Tuan Wu sedang menyerap kekuatan di kolam emas. Kemudian Tuan Wu menggunakan kekuatan emasnya untuk mengubah lautan menjadi es yang sangat dingin. Bahkan Bibu juga menjadi lemah karena suhunya sangat dingin. Akan tetapi Bibu tak menyerah begitu saja dan ia perlahan berjalan lalu mencoba menghancurkan pilar kekuatan. Namun kekuatannya tak cukup untuk menghancurkan pilar besar tersebut. Tuan Wu yang melihat pilar akan dihancurkan, ia pun melempar Bibu hingga membuatnya tak tersadar. Beberapa saat kemudian, kepingan emas yang ada di tangan Bibu tiba-tiba meleleh kayak es krim dan cairan emas itu meresap ke tangan Bibu. Lalu Bibu pun bangkit kembali dan dengan satu pukulan, pilar itu pun hancur. Sehingga cairan emas yang ada di bawah Tuan Wu pun menghilang dan runtuhan pilar itu menimpa Tuan Wu sampai meletet metu cemindile. Setelah kehancuran kota bawah laut, pembatas kabut iblis juga ikut menghilang sehingga kini warga Eliksir bisa bebas melihat dunia luar. Tak lama kapal bajak laut kembali naik ke permukaan bersama dengan harta karun untuk penduduk Tangka. Meskipun begitu, mereka berduka karena Bibu tak ditemukan. Tak lama kemudian, Bibu akhirnya muncul ke permukaan dan bergabung kembali dengan Anzu. Dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton. Nantikan alur cerita film lainnya bersama SB Movie. 以后我去哪儿你就去哪儿吗？安素，你真跳啊！姐，从不缺少寻找自我的，就是大海的孩子。